Baik, pemirsa, kita mulai dari nol ya. Iya. Obrolan terkait oplosan sekarang sedang menjadi obrolan hampir di setiap tongkrongan dan bengkel-bengkel. Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifasiaan dan 6 orang lainnya resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Modusnya membeli Pertalite, diolah sedikit di depot, lalu simsalabim jadi apa? Prok Pertamax. Tapi tenang, menurut Pertamina dan Kejaksaan Agung, BBM yang beredar di masyarakat tetap asli. Jadi kalau mobil Anda tiba-tiba berebet, jangan salahin bensinnya. Bisa jadi itu cuma sugesti. Kalau kau mau semuanya perfect, kau pergi saja ke surga. Kata siapa itu ya? Luar biasa penonton di Studio 1 Metro TV. Yeay! Cuma ada 2 orang. Cuma berdua. Pertalite atau Pertamax nih? Ubur-ubur ikan lele. Kita mulai, Le. Ya, menjelang Ramadan, aku minta maaf ya, biar puasanya lebih plong. Aku juga minta maaf ya, Bun. Kita mulai lagi dari nol, kayak di pom bensin. Wah, lagi rame tuh, pakai dioplos-oplos juga nggak? Ntar ditangkap loh. Tenang, kalau cintaku padamu, dioplosnya pakai raga dan semua uangku. Ya enggak. Jadi ceritanya raga doang. Waduh, kalau jiwaku ini sudah dibeli sama korporat. Baik, pemirsa, kita mulai dari nol ya. Iya. Obrolan terkait oplosan sekarang sedang menjadi obrolan hampir di setiap tongkrongan dan bengkel-bengkel. Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifasiaan dan 6 orang lainnya resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Modusnya membeli Pertalite, diolah sedikit di depot, lalu simsalabim jadi apa? Prok Pertamax. Tapi tenang, menurut Pertamina dan Kejaksaan Agung, BBM yang beredar di masyarakat tetap asli. Jadi kalau mobil Anda tiba-tiba berebet, jangan salahin bensinnya. Bisa jadi itu cuma sugesti. Kalau kau mau semuanya perfect, kau pergi saja ke surga. Kata siapa itu ya? Kita lihat informasinya. Untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Dan untuk memastikan kualitas BBM yang beredar sesuai standar, Komisi 12 DPR dan Kementerian SDM langsung melakukan sidak mengantisipasi kekhawatiran pengguna BBM non-subsidi yang biasanya ke SPBU Pertamina beralih ke SPBU swasta. Yang korupsi apa, yang nyapu siapa? Ya enggak tahu saya. Nah, kalau soal BBM oplosan, masyarakat udah mulai bisa sedikit tenang. Ya, karena sudah ada jaminan dari DPR dan Kementerian SDM bahwa BBM yang kita beli asli tanpa oplos-oplis. Tapi ada masalah lain nih, yaitu soal nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari 193 triliun rupiah per tahun. Kebayang nggak kamu uang 193 triliun rupiah itu? Itu kalau dibeliin kembang buat pacar kamu mandi kembang 7 turunan itu. Lagi stres mikir uang belanja yang gak cukup jelang bulan puasa, dengar ada pejabat nilep duit triliunan, penghasilan gak naik, kolesterol yang naik gara-gara naik pitam. Bukan apa-apa, triliunan men duitnya, masa hal gini harus bohong sih? Penonton udah pernah belum lihat duit 1 triliun rupiah? Belum. Saya juga belum. Ya, berita korupsi yang muncul di Indonesia akhir-akhir ini agak luar biasa ya. Udah bukan miliar lagi tapi triliunan. Sampai ada klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Nanti kita bahas di segmen terakhir. Buat yang gajinya masih nggak jauh-jauh dari UMR kan kasihan. Cuma bisa ngelus dada. Saya mimpi dapat duit miliaran aja nggak pernah, apalagi triliunan. Bangun-bangun belum habis itu duit. Yang sekarang jadi pertanyaan besar masyarakat, berapa hukuman yang akan diberikan kepada para koruptor-koruptor ini? Berat, sedang, atau ya gitu deh. Yang pasti meski korupsi masuk dalam kategori extraordinary crime,
sepertinya tidak membuat orang takut menjadi koruptor. Penonton ada yang mau jadi koruptor? Enggak. Ada yang mau tadi katanya? Hah? Circle-mu siapa? Token di rumah bayar dulu tuh, masih bunyi ya. Oke, lanjut. Dari panggung politik di mana drama dan komedi berpadu dalam harmoni yang tidak terduga. Semua bermula dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retret di Akmil Magelang. Awalnya kabar ini sontak membuat beberapa kepala daerah PDIP dilema, mau ikut takut dianggap mbalelo, nggak ikut nanti nggak dimasukin grup WA. Beberapa kepala daerah langsung memasang ekspresi bingung, tapi sok tenang. Seperti mahasiswa yang ada ujian besok tapi malamnya nongkrong di BKT. Iya. Tapi akhirnya 4 hari kemudian sebagian besar kepala daerah dari PDIP memutuskan ikut retret. Ya mungkin mereka sudah sadar kesetiaan kepada partai sudah selesai saat kesetiaan kepada rakyat dimulai. Lanjut lagi kita penonton ya. Lanjut. Ya, yang menarik ada sebagian kepala daerah PDIP di Bali kompak ngeles ikut retret gelombang pertama dan memilih ikut di gelombang kedua saja. Mungkin mereka butuh waktu untuk meditasi politik dulu, menunggu arah angin yang lebih jelas. Oke, melihat situasi makin panas, PDIP buru-buru mengeluarkan klarifikasi. Kata mereka, instruksi itu bukan larangan, cuma penundaan. Sementara itu retret tetap berjalan. Bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai pemateri menyampaikan astacita konsep pembangunan masa depan. Namun anehnya sesi Gibran justru sepi dari penanya. Mungkin para peserta masih sibuk memproses drama politik yang baru saja terjadi atau mereka sedang menunggu restu untuk mulai bertanya. Pada akhirnya PDIP harus menerima kenyataan bahwa instruksi Megawati telah menimbulkan polemik. Seperti film Warkop, maju kena, mundur kena. Iya. Yang jelas, rakyat hanya bisa mengamati sambil berharap drama politik ini tidak berdampak pada harga cabai di pasar. Kita lanjut ya, Lanjut. penonton. Oke, Midnight Friends yang budiman. Kali ini ada berita soal superhero. Nah, ini dia nih. Judulnya Superhero. Bukan deng. Ternyata Super Holding dan Antara. Ya, dan antara kita berdua selamanya sampai mati itu kata-kata buaya yang lagi deketin mangsanya. Tapi kalau yang satu ini Danantara, ya, Danantara konon akan membawa kita ke perekonomian kelas dunia dengan aset sebesar sekitar 900 miliar dolar atau setara 14.000 triliun rupiah. Bayangkan dengan aset sebanyak itu kita bisa beli klub bola Eropa, bubarin klub juga bisa, menyulap semua jalan di Indonesia jadi bebas macet nggak bolong-bolong, atau ya setidaknya kalau mau diirit-irit bisalah buat benerin jembatan yang sering roboh. Asetnya Donald Trump bisa dibeli. Tapi sebelum tinta keputusan presiden ini kering, Danantara sudah disambut dengan pertanyaan, ini super holding atau super polemik? Mau dibilang mega proyek? Iya. Mau dibilang mega bingung? Juga iya. Karena meskipun sudah ada undang-undang BUMN yang baru, status dan kewenangan Danantara ini masih membingungkan, bahkan dianggap inkonstitusional. Presiden Prabowo dengan tegas bilang, tenang, Danantara bisa diaudit oleh siapa saja. Kita dengarkan informasinya. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Wah keren, jadi kita bisa lihat transparansi keuangan super holding ini. Eits, tapi tunggu dulu realitanya siapa saja? Rakyat biasa? Nggak mungkin. Mahasiswa yang kritis? Bisa-bisa dibilang kurang baca buku. Pakar ekonomi? Bisa dibilang nyinyir. Belum lagi kalau kita lihat jajaran petinggi Danantara, CEO-nya juga menteri investasi. Ini ibarat wasit ikut jadi striker. Kalau offset ya nggak usah disemprit, lanjut aja golin. Sementara itu bursa saham Indonesia ikut deg-degan melihat peluncuran Danantara.
Tapi bukannya investor senang, beberapa saham BUMN malah anjlok. Loh, kok bisa? Ya mungkin karena orang-orang masih bingung ini super holding atau super boring. Kalau kata Dilan, kamu nanya. Kamu nanya soal harga saham, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kamu nggak kuat lihat harga saham, biar aku aja ya. Kamu nanya. Tapi di tengah euforia dan kegelisahan ini, pertanyaan besarnya adalah apakah Danantara bakal beneran jadi superhero penyelamat ekonomi atau justru nambah daftar polemik nasional. Satu hal yang pasti, kalau proyek ini sukses, kita bakal lihat Indonesia jadi raksasa ekonomi dunia. Kalau gagal, ya tetap kita akan melihat Indonesia jadi raksasa ekonomi dunia di dalam mimpi. Satu lagi, jangan lupa siapkan uang dan leher Anda buat dicekek pajak untuk nambal APBN. Oke, boleh tepuk tangannya penonton. Terima kasih. Itulah sajian kami dalam Midnight Live. Sesaat lagi kami akan hadirkan tamu istimewa. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kali ini penontonnya banyak sekali nih di Studio 1 Metro TV. Mana tepuk tangannya sekali lagi? Penontonnya campur-campur ya. Ubur-ubur, ikan lele. Penonton apa oplosan? Pemirsa, seperti janji saya tadi, kali ini saya hadirkan tamu istimewa. Tinggi badannya 177 cm. Nah, udah tahu belum siapa dia? Dia siapa? Kita sambut, ini dia, Fitra Eri. Mas Fitra, apa 176 cm ya? sekarang udah turun? Enggak, Mas Reza. Oh saya? Iya. Saya 172 cm. Oh ya, Ya. rambutnya aja yang tinggi ya. Memang jambunya dinaikin sengaja Mas. Biar bisa menyamai Mas Fitra lah setidaknya. Siap. Oke, Mas Fitra, tepuk tangan yang paling meriah dong. Ini kalau ngomongin soal mobil, ya ini dia ini pakarnya ini, Mas Fitra Eri. Yang nggak punya mobil pun sampai nonton Mas Fitra review mobil. Bukan ngerasain, oh Rolls Royce begini, Ferrari begini, termasuk saya Mas. Iya. Sebenarnya saya bukan pakar, sekalian nge-review mobil, sekalian belajar juga. Banyak pakar yang lain. Sekalian beli juga. Iya itu kadang-kadang, kalau Iya. hilaf. Oke, silakan Mas Fitra. Oke. Ya. Jadi kita berdiri sama tinggi, duduk tidak sama rendah ya? Iya, karena memang kursi saya ketinggian ini kayaknya ya. Hah? Mejanya juga tinggi nih. Mas Fitra, ini lagi ramai soal BBM oplosan Mas Fitra Eri. Mas Fitra sendiri pernah nggak ngalamin isi BBM ternyata BBM-nya kotor atau oplosan? Pernah, tapi itu zaman dulu banget ya. Jadi waktu saya mahasiswa gitu ya, waktu itu banyak sekali SPBU tuh yang nakal lah gitu ya. Jadi suatu saat isi bensin kok mobilnya berebet. Tapi waktu itu dioplosnya lebih jahat sama minyak tanah waktu itu. Sama minyak tanah? Iya, jadi tapi sekarang udah nggak pernah kejadian lagi. Justru kan yang isu terbaru ini ya bensin dengan bensin dioplos menurut dugaannya kan. Sebentar, sudah sejak mahasiswa punya mobil. Orang kaya ini. Ini orang kaya ini. Jadi saya mahasiswa masih naik angkot Mas Fitra. Oh, sama. Jadi semester 1 itu saya harus naik kendaraan umum. Walaupun orang tua saya punya mobil. Harus IP-nya bagus dulu baru dipinjemin mobil. Oh, dipinjemin mobil. Dipinjemin. Dan jadi hak milik dong. Enggak juga, balikin juga. Akhirnya dikembalikan juga. Akhirnya dibalikin. Wah, itu mobil legend loh, itu bisa dibilang mobil pertama Mas Fitra jangan-jangan. Enggak, saya nggak nganggap mobil pertama, mobil pinjeman itu. Oke, tapi memang ada kesan sendiri ya. Iya, terhadap pasti. mobil itu Mas Fitra mungkin belajar nyupir dari mobil itu atau sebelumnya sudah Belajar banyak hal lah di mobil itu. belajar Namanya banyak juga hal. mahasiswa. Banyak hal ya. Oke. Ketika misalnya nih Mas Fitra ya, bensin oplosan itu masuk ke mesin mobil, sebenarnya dampaknya seperti apa sih, efek pertama yang dirasakan oleh mobil itu sendiri seperti apa Mas Fitra? Tergantung dioplos dengan apa.
Minyak tanah misalnya tadi itu. Ya udah pasti kualitasnya menurun, nilai kalornya menurun, densitasnya berbeda, viskositasnya berbeda, angka oktannya juga pasti turun. Itu mesin bisa kehilangan performanya, bahkan bisa sampai kerusakan mesin. Itu yang parah ya. Tapi kalau misalnya bensin kita dioplos dengan yang lebih bagus, bensin kita akan naik kualitasnya. Karena oplos itu tidak selalu berarti negatif. Ya. Oplos itu kalau kita buka KBBI artinya mencampur. Mencampur. Ya sama dengan blending, cuman konotasinya sering dibuat negatif. Jadi kalau bensin kita oplos tergantung oplosannya apa. Kan sekarang ramai juga nih kan, membedakan oplosan dan blending, Mas Fitra. Ini Mas Fitra Ya satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. itu aja ya. Padahal yang ngoplos begitu ya, Mas Fitra. Kayak cat itu juga dioplos. Apakah berarti negatif? Cat rumah untuk mendapatkan warna yang kita mau tuh dioplos warna satu dengan warna yang lain. Jadi dampak terparahnya itu bisa langsung turun mesin atau? Oke, sekarang kita kalau anggapannya dioplos dan akhirnya tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, mobil ini berbeda-beda. Tapi yang sama, kalau sebuah mobil kita berikan bensin yang di bawah requirement minimalnya, di bawah kebutuhan minimalnya, yang paling ringan itu tenaganya jadi berkurang, konsumsi bahan bakarnya jadi lebih boros. Oke. Di kasus yang lebih parah, tergantung teknologi mobilnya, menggunakan oktan yang lebih rendah itu mobil bisa ngelitik, dan ngelitik itu bisa merusak mobil dalam jangka panjang atau maupun dalam jangka dekat. Tapi kalau mobil berebet misalnya, kan sekarang banyak yang ngeluhin tuh, mobil berebet, apakah memang dampak utamanya karena bensin oplosan atau ada faktor lain? Nggak bisa langsung ditetapkan bahwa itu karena bensin oplosan. Mobil mogok, mobil berebet itu banyak faktornya. Kalau kita mau case by case, kita bisa cari tahu satu persatu. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa mobil berebet pasti karena bensin, itu tidak bisa. Yang jelas masa mobil itu akan berkurang lebih cepat ya? Kalau menggunakan bensin yang di bawah kebutuhan minimalnya. Istilahnya makanan, bensin itu makanan untuk mesin. Makanan kalau kita makan yang sehat, badan kita akan sehat. Begitu juga kalau makanan kita mengandung racun, badan kita akan sakit. Begitu juga dengan bensin. Oke, nah itu dia. Dengerin tuh Mas Fitra Eri, makanan juga harus dijaga ya. Dan juga makanan untuk mobil juga harus dijaga kualitasnya. Jangan asal ngoplos aja ya, Mas Fitra. Oplos boleh, asal ngoplos jangan. Asal ngoplos jangan, apalagi dioplos dengan minyak tanah. Itu yang paling berbahaya untuk mobil. Tapi itu kan sekarang saya rasa udah nggak ada kejadian itu udah lama sekali dulu. Oke. Nah kalau yang dioplos Pertalite, Pertamax itu gimana, Mas Fitra? Oke. Pertalite oktannya 90. Pertamax oktannya 92. Kalau kita ngomongin oktan itu dia volumetric base. Volumetric base itu artinya kalau 50% oktan 90 dan 50% oktan 92 kita campur, oktannya akan menjadi 91. Gitu. Oke. Tapi oktan. Ya. Tapi kandungan di dalam bahan bakar itu banyak selain oktan. Oktan itu hanya salah satu properties dari bahan bakar. Ada densitas, ada viskositas, ada calorific value-nya, kemudian ada deterjennya, pembersihnya. Nah, itu semua apakah bisa menjadi bagus ketika dioplos? Nah, itu harus melewati proses yang sesuai standar dan secara saintifik. Oke. Nah, tips and triknya Mas Fitra, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Akan nanti banyak masyarakat yang mudik begitu. Nah, ini apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum nantinya akan mudik? Sebelum mudik, buat yang muslim ya lakukan ibadah puasa yang sebaik-baiknya ya. Udah benar. Ya. Setuju saya setuju itu ya. Jangan cuma nunggu mudiknya aja ya. Ya, oke. Itu pesan dari kata-kata hari ini dari Mas Fitra itu. Ya, nah kalau mudiknya sendiri, dua yang penting kita pastikan mobilnya sehat dan juga yang nyetirnya sehat. Nah, mobil itu bisa diperiksakan ke bengkel sebelum kita jalan, dan kalau untuk pengemudinya pastikan badan sehat dan istirahat yang cukup. Tapi kalau saya lihat ini justru banyak faktor yang dari luar diri kita begitu Mas Fitra. Terus terang saya nih misalnya nyetir mobil di tol Trans Jawa. Itu yang paling saya takuti adalah dekat-dekat dengan truk Mas Fitra. Ya jauh-jauh aja. Nah itu dia, kalau lihat truk udah bawahnya parno nih, takut remblong lah dan sebagainya. Aduh Mas Fitra, ini bagaimana soal aturan truk ini? Karena kan ya kita lihat beberapa berita sebelumnya bisa menimbulkan korban jiwa dan sebagainya jika terjadi remblong.
Ini sebenarnya aturannya sudah proper belum Mas Fitra? Aturan menurut saya sudah sangat proper. Mungkin belum masih bisa dibuat lebih sempurna lagi. Masalahnya adalah penegakan peraturannya yang kita masih banyak bolong gitu. Jadi percuma mau kita aturan sebaik apapun kalau masih banyak bolong. Jangan-jangan masih banyak oknum nih Mas Fitra? Ya mungkin saja ya. Karena kita lihat bahwa yang pakai kasat mata, truk yang over dimension aja itu masih banyak yang berkeliaran di jalan. Padahal kalau misalnya peraturan ditegakkan dengan benar, truk itu nggak boleh overload, nggak boleh over dimension, dan itu tidak boleh ada di jalan mestinya. Tapi kan kita lihat masih ada. Iya, tapi masih ada ya. Jadi memang aturan itu harus benar-benar ditegakkan ya Mas Fitra. Karena kan... Ya dong, kalau nggak buat apa ada aturan? Nah, itu dia. Apalagi juga yang ramai itu soal lane hogger ini. Bikin macet katanya karena kecepatan statis di jalur mendahului. Apakah memang aturannya juga sudah proper terkait dengan lane hogger ini? Kan kalau kita masuk jalan tol itu ada jelas. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jadi kalau kita tidak mendahului ya kita balik ke lajur kiri. Iya. Jadi ya itu sudah ada papannya besar-besar di situ. Tapi masih banyak kita temui di jalan ya Mas Fitra. Ya jadi mungkin kalau ada lane hogger kita bisa anggap aja mungkin buta huruf. Oh iya. Itu anggap aja buta huruf kata Mas Fitra. Kan besar sekali tulisannya. Jadi kecepatannya statis gitu kan kadang kita waduh ya udah deh daripada kita klakson bikin emosi. Tapi gini juga, saya juga melihat ada fenomena lane hogger terutama di jalan tol Cipali gitu ya. Yang saya memang itu tidak dibenarkan, tapi kok saya mengerti kenapa mereka ngambil jalan kanan terus walaupun mereka nggak nyusul. Karena jalan kirinya terlalu rusak. Karena jalur kiri kan banyak truk yang berat ya, itu tadi overload, yang akhirnya membuat jalannya cepat rusak. Pernah ngerasain dong kalau misalnya di tol, di kiri itu lebih bergelombang, di kanan lebih halus. Nah itu tugas penyedia jalan untuk memastikan itu sama kualitasnya kanan, tengah atau kiri. Gimana penonton udah jelas belum? Jelas. Penjelasan dari Mas Fitra ini mahal loh ilmunya nih. Ya. Luar biasa Mas Fitra. Berikutnya mau SPK mobil apa lagi nih Mas Fitra? Koneksinya di garasi luar biasa itu. Enggak, justru sekarang rencananya lagi mau ngurangin. Oh, mau ngurangin ya. Ya pokoknya sukses selalu untuk Mas Fitra Eri ke depan. Makasih. Dan juga kita harapkan nanti di bulan suci Ramadan mudik semuanya berjalan dengan lancar ya Mas Fitra. Ya, amin. Jadi udah sampai akhir ngomong saya nggak ditawarin minum. Justru langsung saja diminum Mas Fitra. Asli ya? Asli, bukan oplosan, tenang aja Mas Fitra. Oke. Tambah durasi. Kita Mas Fitra minum dulu. Oke, itu dia tadi Fitra Eri. Silakan Mas Fitra. Terima kasih banyak ya. Thank you, terima kasih. Sukses terus. Singkat tapi banyak ilmunya Mas Fitra. Gitu ya? Ya. Oke, thank you. Oke, tetaplah di Midnight Live. Hai. Tong, Oi. ngapain Tong? Ngelap-ngelap sepatu, santai bener sambil siul-siul, nyanyi-nyanyi. Ya, ini kan saya ngikutin kepala daerah yang di Magelang. Masa? Iya, mereka Emangnya tuh kepala daerah di Magelang disuruh ngelap sepatu dan sebagainya? ya mereka kan di sana harus mandiri, nggak ada ajudan, nggak ada apa. Harus Ikut retret. Iya. Oh iya. Namanya Serius juga- itu? Serius, lihat aja nih. Ada videonya, Bung. Coba kita lihat. Sepatunya pakai lap ini kan, Ibu, lap mobil. Iya. Coba. Setiap hari bersihin sepatu sendiri, Kak? Iya, siap. Kalau di rumah sih kadang-kadang udah ada yang bersihin dulu. Kadang-kadang, pasti setiap hari udah dibersihin duluan. Wamen. Nah, terlihat agak kaku. Ini iya, kaku sih karena ada Pak Wamen saya jadi. Wah, ini langsung. Wah. Ini lari beneran atau lari beneran? Sambil pantau. Oh iya ya, bener. Iyalah. Ngelap sendiri. Kepala daerah ngelap sendiri, nyapu sendiri. Iya. Tapi pas kampanye rame-rame. Oh iya, pasti dong. Masa kampanye sendiri nggak ada yang ngelihat visi misi dong. Kalau sendiri namanya stand up. Iya. Ya, Tapi kita nggak tahu ya. Ini kan malam terakhir mereka pada retret ya. bener.
Malam terakhir ini. Ada apakah ini? Jadi Mending gimana? kita lihat aja nih liputan reporter kita yang ada di Magelang. Coba kita lihat. Check it out. Kita lihat informasinya. Belum ada ternyata. Oh, ternyata Tong Apa tuh? materinya. Ini dia. Iya. Belum ya? Materi soal ini makan-makan ternyata Oh, Tong. ternyata belum ada materi. Iya. Laporan langsung belum ada nih ya? Belum ada, Ya. belum ada. Jadi kita Saya ini lagi nih ngap lagi. Tapi menurut saya Bung, kepala daerah di Magelang mandirinya jangan pas di Magelang doang. Iya. Pas udah balik ke daerahnya masing-masing, ya tetap mandiri dong. iya, Meskipun ada ajudan ya. ada ajudan dan kalau di jalan itu ya kalau bisa inilah jangan pakai rotator. Tontot tetet, tontot tetet. Iya. Ya udah deh. Gimana kalau kita langsung lihat informasi soal makan-makan ini Tong? Wih, seru nih. Iya. Makan apa nih kali ini nih? Makan Pajero. Lah, mobil dimakan? Enggak, beda. Beda. Pajeronya beda. Arogan? Enggak dong. Ya, itu oknum yang arogan. Oknum aja, maaf. Oke, seperti apa kenikmatan dari Pajero? Yo. Ini dia informasinya. Halo pemirsa Metro TV, saya Alma Rosana baru balik liputan nih dan sekarang udah jam 11 malam bingung lapar mau makan apa dan ternyata di daerah Cipete, Jakarta Selatan nemu salah satu warung makan nasi Pajero. Ini menarik banget ya dan karena baunya udah harum banget nih kita sambil tanya-tanya kira-kira di sini menu rekomendasinya ini ada apa aja sih? Yuk. Halo Mbak, selamat malam. Mbak ini saya udah lapar banget dan baunya udah enak banget ya. Kalau boleh tahu di sini untuk menu rekomendasinya ada apa aja sih Mbak? Di sini ada spesialis gongso sama sopnya Kak. Jadi sopnya kita pakai kuah susu dan gongsonya pun kita bisa request mau pedas, sedang atau nggak pedasnya gitu. Oke, ini menarik banget ada gongso dan juga sop yang direkomendasikan. Boleh nih Mbak pesan gongsonya sedang sama yang sopnya juga ya Mbak ya. Nah menariknya memang di sini pemirsa ini namanya nasi Pajero karena Pajero ternyata ada singkatannya nih, pasokan jeroan. Jadi jeroannya ini sudah diolah sedemikian rupa dan ini pasti rasanya enak banget. Jadi bukan berarti yang kesini ini makannya naik Pajero nggak ya Mbak ya? Enggak juga. Oke, sambil milih tempat duduk mungkin bisa disiapkan ya Mbak ya. Dan pemirsa nih kita akan ajak Anda untuk memilih tempat duduknya ada yang indoor dan juga outdoor. Nah kebetulan nih memang karena udaranya lagi enak banget jadi saya memilih untuk duduknya di outdoor. Yuk! Wah, ini baunya udah enak banget. Oke, ini yang sop ya. Oke. Dan ada sambalnya juga. Makasih banyak ya Mas. Nah ini pemirsa adalah makanan yang tadi saya pesan, ada gongso, kemudian juga ada sop juga. Nah banyak rekomendasi di sini dan ini harganya terjangkau. Bisa dilihat ini ada dari ayam goreng kampung, kemudian ada bebek juga, dan ada yang paling rekomendasi ini selain gongso dan juga sop, tadi ada goreng kol kulit. Jadi bisa sharing juga makanannya dan ini memang baunya udah enak banget. Kita akan coba langsung gimana sih rasanya sop dan juga gongso dari nasi Pajero. Ini akan saya coba untuk gongsonya. Bumbunya mahal banget karena dari gongso ini yang menarik di nasi Pajero, kecapnya ini khas Semarang. Jadi memang yang membedakan dari gongso-gongso lainnya ada di Jakarta. Selain kecap yang didatangkan dari Semarang, ini juga di gongso ala khas Semarang. Jadi memang dari baunya, teksturnya juga ini enak sekali. Nah, untuk gongso ini memang ada dua pemirsa, yang gongso daging sapi dan juga untuk jeroan. Dan untuk jeroan, ini menariknya karena sudah diolah sedemikian rupa ya. Jadi teksturnya ini juga kenyal, kemudian nggak ada bau amisnya juga. Kita coba lagi ya. Kita coba sambil makan nasinya. Ini baunya beneran enak banget dan kerasa.
untuk tekstur dagingnya ini juga nggak alot, jadi bisa langsung dikunyah, kemudian juga nggak ada sisa-sisa yang kayak daging alotnya itu nggak ada pemirsa. Setelah gongso kita coba ke bagian supnya. Ini adalah rekomendasi makanan yang kedua. Ini untuk supnya juga ada dua. Yang pertama ini dari sup campur sapi dan ada sup daging sapi. Nah, yang saya pesan ini adalah sup campur, jadi ada jeroannya dan juga ada dagingnya. Kita coba. Ini karena yang membedakan dari makanan atau sop lainnya, ini kuahnya ini dari susu. Jadi memang terasa lebih gurihnya ya untuk sopnya juga. Dan kita akan coba lagi untuk pakai nasi. Ini tuh porsinya lumayan banyak pemirsa, jadi bisa sharing juga. Dan untuk nasi pajero ini dibuka setiap hari, khususnya ini kalau di hari Jumat dan Sabtu ini buka dari 5 sore sampai jam 2 pagi. Untuk hari lainnya buka jam 5 sore sampai jam 12 malam. Jadi buat pemirsa yang bingung, ini juga akses dari parkirannya cukup luas, bisa pakai motor, bisa juga mau pakai pajero juga bisa. Jadi langsung cobain ke nasi pajero yang ada di Cipete, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Elma Rusana, Widiarto, Metro TV. Saya lanjut makan ya, dadah! Ngapain Tong? Mau makan pajero. Makan pajero atau mau ketemu Elma jangan-jangan? Ya. Berarti saya kalau bawa Xenia masih makan pajero bisa ya? Bisa. Aman ya. Kalau bawa motor bisa. Bawa motor bisa ya. Makan pajero. Itu sepatu dianggurin aja? Emang 4 orang. Oh, sepatu orang? Sepatu orang. Ngapain dibawa? Saya emang ngelap-ngelap doang. Oh. Kirain siapa tahu bisa jadi ajudan bupati atau wali kota kan, kasihan dia. Oh iya iya. Saya boleh minum ya? Boleh. Boleh. Campurannya tuh, oplosan. Oplosan ya. Oke. Tawar dingin lagi. Iya. Jadi gimana Tong? Jadi saya rasa kita iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu. Gak apa-apa. Karena ada berita kabar gembira pokoknya. Wah. Setelah jeda saya akan memberikan kabar gembira buat Anda semua. Ini kabar A1 nih? A1, kalau bisa breaking news nih. Wih, langsung nih. Sabar. Saya juga produser saya. Saya presenter juga saya. Tapi saya nggak punya gunung. Kayak kenal tuh kata-katanya siapa tuh. Siapa ya? Pokoknya ada informasi yang... Oh, ada menggembirakan. Menggembirakan ya? Pokoknya. Terkait? Nah, terkait apa nih? Rahasia. Oh, rahasia. Baik, nanti kita hadirkan setelah jeda iklan ya. Tetaplah di Midnight Live. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, bulan puasa sebentar lagi tiba. Bulan Ramadan tiba. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, sehat, khusyuk, dapat pahala ya. Tapi nih ada kekhawatiran ibu-ibu biasanya kalau bulan puasa gini nih, menjelang bulan puasa nih biasa harga-harga sembako naik, harga beras naik, harga telur naik, harga minyak naik, sampai harga cabai ikutan naik. Sementara uang belanja kagak naik. Ya, mudah-mudahan nih pemerintah nih dengar ya keluhan ibu-ibu nih. Untuk tahun ini mah nggak usah pakai naik gitu ya. Dibantulah pemerintah untuk menstabilkan harga-harga biar nggak ada ngomel-ngomel, biar kita tenang ini puasanya gitu ya. Mudah-mudahan didengar ya, biar kita tenang semuanya. Oke? Tuh dengerin tuh kata mama Tong. Uang belanjanya nggak naik. Mungkin lagi efisiensi. Oh iya, bisa juga ya. Ya. Nah,
kembali lagi tadi sebelum iklan katanya Otong punya kabar yang gembira. Kalau perlu breaking news. Kenapa? Breaking news nggak nih? Kok nggak saya naik ke atas nih? Nggak usah. Nggak usah, oke, siap. Pokoknya ini kabar A1 ya? A1 nih. Oke. Jadi di tengah gonjang-ganjing oplosan, jelang bulan Ramadan ini, harga BBM dipastikan turun hari ini. Bentar. Jangan bilang di Vietnam. Masa Vietnam mulu? Bener nih? Di Jamaika. Di Jamaika. Udah, ada beritanya. Bener ini? Ini saya dikutip dari Jamaica Observer. Jamaica Observer. Jamaica Observer. Ulangi. Jamaica Observer. Jadi harga bensin dengan oktan 90 turun harga menjadi 160,42 dolar Jamaika per liternya. Ya. Kalau dirupiahin sih 16 ribuan lah. Kenapa sih kita harus bahas Jamaika toh? Kan sama-sama BBM. Aduh, kirain ada berita gembira lainnya. Masih ada nih? Masih ada. Jadi apa lagi? Selama bulan Ramadan, Badan Gizi Nasional tetap mengadakan makan bergizi gratis. Ini ada nih. Jadi walaupun bulan suci Ramadan, bulan puasa tetap ada MBG. Iya kan mayoritas organisasi kan muslim. Ya. MBG kan biasanya makan siang nih. Ya. Jadi Badan Gizi Nasional akan menyusun rencana menunya tuh yang bisa dibawa pulang. Apa aja menunya? Dan bisa dimakan pada saat buka. Menunya bisa yang tahan lama ya. Ada telur rebus, kurma, kolak, sampai kue kering. Wih, sampai kue kering? Iya, kayak nastar gitulah. Oh. Jadi saran saya nih buat penerima makan bergizi gratis nih, kan dapat nastar tuh tiap hari. Kumpulin aja sebulan. Dikumpulin sebulan buat apa? Lama-lama jadi stoples buat lebaran. Oh iya. Lumayan kan ngisi kaleng rangginang. Bisa. Ini sarannya boleh juga dong. ya. Mungkin ya, saran aja saya. Ya, saran aja. Bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Kalau diterima syukur, ditolak ya terima dong. Oke, ini berita bahagia pastinya. Bahagia ya. tentunya. Nah, tapi selanjutnya ini loh, kita bahas soal Liga. Wih, berita olahraga dong. Bukan, Liga Korupsi Indonesia. Iya. Lihat tuh, nomor 1 korupsi PT Timah. Wih, gede banget 300 triliun. Yang kedua korupsi PT Pertamina. Wih, 198 triliun. Kalau 4 besar lolos ke Liga Champion nih, Tong. Iya. Takutnya yang bawa degradasi. Nah, itu dia. Semoga tidak ada degradasi datang yang baru lagi korupsi ya. Mudah-mudahan negeri ini bersih. Amin. Bebas dari KKN. Bebas dari oplosan. Di Jamaika. Nah, kita lihat lagi informasi yang selanjutnya ini info soal apa lagi, Tong? Kalau yang ini saya nggak berani bacain. Mendingin Anda aja yang bacain. Saya yang baca nih? Iya, baca aja. Oke, ini kita lihat KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 26 Februari. Kita lihat informasinya berikut ini pemirsa. Oh, ini Pak Hasto ya. Jadi ini penampakan Pak Hasto pertama kali setelah ditersangkakan ya. Ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ditahan oleh KPK. Ini muncul lagi ya. Ya. Diperiksa lagi oleh KPK ya. Betul sekali. Dan kita lihat bersama pemirsa, Hasto mengaku dicecar 52 pertanyaan yang menurutnya penggalian informasi ini hanya mengulang pertanyaan sebelumnya. Ia menilai KPK tengah mengulang kasus lama yang sejatinya sudah berkekuatan hukum tetap. Udah? Dulu, periksa dulu. Siapa Pak? Saksi sama Pak? Periksa dulu, kan belum tahu. Periksa dulu, nanti saya keterangan. Itu dia tadi Tong, Hasto Kristianto. Coba kita lihat lagi gambarnya tadi ketika diwawancara ya, Tong ya. Kira-kira apa yang berbeda ya? Iya, kayak ada yang beda ya. Kayak ada yang beda kan? Iya. Coba apa ya? Kacamatanya sama. Kacamata sama. Kewibawaan sama. Sama. Rompi masih oranye. Iya. Yang beda apa ya? Apa Tong? Kumisnya dipangkas. Kumisnya dipangkas. Oke. Baik.
Itulah tadi sajian kami di Midnight Live ya. Seru banget ada Fitayadi tadi. Aduh, seru banget. Seru banget kan? Saya nggak diajak. Ya, jadi kalau mau milih-milih mobil mana yang paling baik, tadi langsung ngobrol ke Mas Fitra Eri. Iya dong. Saya nggak diajak tadi. Hah? Saya nggak diajak. Kamu kan tadi lagi retret apa gimana? Saya juga produser di atas. Terus apa lagi? Ya sudah. Kalau buat Saya juga apa lagi? Saya juga apa? Saya juga presenter. Saya juga komedian. Saya juga komedian. Banyak ya? Iya, komedian nggak tahu ya itu. Tapi gimana Tong? Hari ini tampil di Midnight Live sudah 3 episode. Alhamdulillah, semoga gaji naik ya. Dan kita banyak informasi tadi ya. Ya banyak banget informasi. Soal retret. Retret juga ada. Yang malam ini malam terakhir. Malam terakhir. MBG juga ada informasi tadi. Soal MBG. Dan yang penting adalah harga BBM turun. Ya, di Jamaika. Di Jamaika. Oke. Kritik dan saran kirim ke midnightlive@metrotvnews.com. Nah, terima kasih kepada penonton. Sudah hadir di sini walaupun campur-campur kayak oplosan ya. Tetap memeriahkan suasana Midnight Live dalam 1 jam terakhir ini. Kata-kata hari ini Tong. Jika cinta bertepuk sebelah tangan, jadi gini nih. Oke. Dadah, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.